Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Mendel dan pola-pola hereditas. Oke, sebelumnya coba kita perhatikan gambar yang kakak perlihatkan di sini. Apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut? Ya, benar sekali. Di sini terdapat dua gambar persilangan antara bunga ungu dan bunga putih. Di sini menghasilkan bunga ungu. Kenapa? Karena dilihat di sini huruf bunga ungu dan lebih dominan dibanding dengan putih. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan video yang kakak tampilkan. Suppose, let's say my mom has blue eyes and say my dad has brown eyes. Now the question is, what? Suppose, let's say my mom has blue eyes and say my dad has brown eyes. Now the question is, what color eyes would I get? What would be the color of my eyes? Would it be blue from my mom, or would it be brown from my dad, or would it be a kind of a mix between brown and blue, so kind of like a brownish blue eye? Similarly, what about my hair? Would I get straight hair from my mom, or would I get curly hair from my dad, or again would it be some kind of a mix, like straighty, curvy, wavy hair? Oke, dari video yang ditampilkan di sini dapat diketahui bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di sebuah persilangan. Yang pertama, tadi dari mata. Bisa jadi mata anaknya ini berwarna biru ataupun coklat, ataupun bisa perpaduan antara keduanya, yaitu warna abu-abu. Kemudian bisa jadi pada pertumbuhan rambutnya, apakah mengikuti ibu dengan rambut lurus ataukah ayah dengan rambut ikal, ataukah keduanya dengan rambut gelombang. Oke, kemudian di sini terdapat istilah-istilah penting dalam pewarisan sifat ini. Yang pertama, itu ada genotip, yaitu kombinasi spesifik dari gen yang dimiliki oleh individu tak tampak. Nah, ini contohnya itu yang ini. Nah, ini genotip itu ini, jadi yang tidak tampak. Jadi kita tidak dapat melihat genotip dari orang lain atau makhluk hidup lainnya. Kemudian fenotip, yaitu tampilan fisik atau ekspresi dari sifat genetik pada individu atau tampak. Ini dapat dilihat dari mata, seperti rambut tadi, rambut ikal, rambut lurus, atau bola mata warna biru, warna abu-abu, atau warna coklat. Kemudian ada parental atau indukan. Ini adalah orang tua yang akan disilangkan. Kemudian ada gamet, yaitu sel haploid khusus untuk persilangan. Kemudian ada filia, yaitu keturunan atau anak yang merupakan hasil persilangan. Kemudian ada hibridasi, yaitu persilangan dua individu dengan sifat beda. Kemudian ada monohibrid, yaitu induk mempunyai satu sifat beda. Kemudian ada dihibrid, yaitu induk memiliki dua sifat beda. Kemudian galur murni, yaitu keturunan yang berasal dari satu induk yang bersifat homozigot. Kemudian di sini terdapat istilah-istilah penting. Yang pertama ada homozigot, yaitu individu yang memiliki alel yang sama untuk satu sifat. Nah, ini di sini ada genotip yang sama.
yaitu terdiri dari A besar dan A kecil. Kemudian untuk heterozigot, ini adalah individu yang memiliki dua alel berbeda untuk satu sifat. Nah, dilihat di sini terdapat perbedaan ya. Di sini ada A besar dan A kecil. Kemudian ada lainnya yaitu dominan. Nah, ini A besar ini disimbolkan dengan dominan atau huruf kapital biasanya. Kemudian ini biasanya untuk alel yang mengungguli atau yang lebih tampak. Kemudian resesif ini adalah terlihat ketika fenotip juga bersamaan, disimbolkan dengan huruf kecil. Kemudian intermediate adalah gabungan dari sifat kedua induknya. Nanti dapat biasanya itu bunga merah disilangkan dengan bunga putih menghasilkan bunga merah muda. Kemudian terdapat macam-macam persilangan. Yang pertama ada monohibrid, dihibrid, backcross, spacecross, dan reciproc. Nah, di sini yang pertama adalah persilangan monohibrid. Monohibrid ini dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah persilangan ini kita hanya memperlihatkan satu sifat beda saja, seperti warna bunga, bentuk buah. Nah, di sini contohnya adalah bentuk buah. Di sini ada buah bulat dengan buah keriput disilangkan. Di sini diketahui bahwa bunga bulat ini yang dominan atau memiliki sifat yang lebih unggul dibanding biji yang keriput. Jadi gametnya ditulis salah satu, yaitu B besar. Kemudian gamet dari biji keriput tulis salah satu, yaitu B kecil. Kemudian disilangkan menghasilkan biji bulat. Kenapa bulat? Karena di sini terdiri dari B besar B kecil, di mana B besar lebih mengungguli atau lebih dominan dibanding B kecil, sehingga sifatnya mengikuti yang dominan. Kemudian di sini ada monohibrid dominan penuh. Apa bedanya dengan yang tadi? Ayo. Yang di sini hanya untuk mengetahui F1 atau anak pertama. Kemudian di monohibrid penuh ini yang membedakan adalah dari sini. Nah, dari yang tadi itu hanya sampai sini saja, sehingga menghasilkan biji bulat. Kemudian biji bulat ini disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini ya, sehingga menghasilkan biji bulat. Ini B besar disilangkan sesamanya ya. B besar, kemudian B besar B kecil. Kemudian B besar B kecil, kemudian B kecil. Jadi ini untuk fenotipnya yaitu 3:1, di mana 3 biji bulat dibanding 1 biji keriput. Kemudian di sini ada monohibrid intermediate. Nah, ini yang tadi kakak jelaskan, di mana ada bunga merah dan bunga putih disilangkan menghasilkan bunga pink. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sifat gen dominan tidak penuh. Kemudian contoh soal monohibrid, di sini ada soal seorang laki-laki hidung mancung. Hidung mancung ini gametnya bentar ya. Hidung mancung ini gametnya
Bentuknya itu adalah M besar disilangkan dengan M kecil, M kecil. Kemudian anaknya menghasilkan M besar, M kecil. Kan ini nanti akan menghasilkan M besar disilangkan dengan M kecil. Jadinya ini ya. Kemudian coba lakukan analisis persilangan dengan menentukan kemungkinan keturunan selanjutnya. Berarti kita harus menyilangkan sesama M besar M kecil ini. Jadi kita coba ya. Oke, selanjutnya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Maaf, M kecil. Silangkan M besar M besar silangkan sama M besar M kecil, kemudian M besar M kecil, kemudian M kecil M kecil. Jadi nanti fenotipnya itu juga tetap 3:2. Paham? Oke, sekian penjelasan yang kakak berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.